Di bagian utara Pulau Jawa, berdiri seekor monster raksasa yang sedang tidur. Dia adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Bagi ilmuwan, Gunung Merapi adalah fenomena geologi, sekumpulan magma dan batuan yang menunggu untuk meledak. Tapi bagi jutaan orang Jawa yang hidup di kaki lerengnya, Merapi bukan sekadar batu. Merapi adalah pamong atau penjaga. Merapi adalah ayah. Merapi adalah raja. Ada kepercayaan yang kuat dan turun-temurun di balik asap tebal yang selalu mengepul dari puncaknya. Bukan cuma ada magma panas, ada sebuah peradaban yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Sebuah kerajaan gaib. Konon, setiap gempa, setiap letusan, bukan terjadi secara acak. Itu adalah perintah dari sang raja yang tak terlihat. Kita akan membuka pintu gerbang menuju misteri kerajaan Gunung Merapi. Kita akan berbicara tentang sosok penjaga gaib, pasukan berkuda tak terlihat, dan kisah heroik Mbah Maridjan yang menolak lari saat kematian datang. Apakah benar di balik erupsinya terdapat makhluk halus? Mari kita cari tahu. Untuk memahami kerajaan di Merapi, kita harus memahami mitologi pembentukan Pulau Jawa. Dalam legenda Jawa, ada konsep yang disebut pakewuh dan hubungan antara dua kutub energi. Merapi di utara laki-laki atau api dan Laut Selatan di selatan perempuan atau air. Konon, Merapi adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur yang memiliki pangkat tinggi. Dalam cerita kuno Babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Merapi bukan sekadar gunung, tapi sisa dari kerajaan Makadipura yang hilang. Kita semua tahu cerita Empu Rama dan Empu Purwa. Diceritakan, dua bersaudara ini sedang bertapa di atas gunung. Mereka bertarung memperebutkan pusaka. Dalam kemarahan besar, pusaka mereka dilempar ke arah Laut Selatan. Dari kejadian itu lahir mitos bahwa Merapi dan Laut Selatan adalah dua kutub yang terhubung secara spiritual. Makhluk apa saja yang tinggal di sana? Konon, penduduk kerajaan gaib Merapi adalah makhluk yang bersifat urip hidup. Mereka berjalan, bekerja, memiliki struktur sosial, dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Ada wong samber, makhluk halus penjaga hutan larangan, ada yang berwujud seperti hewan tapi punya kesadaran manusia. Dan yang paling terkenal adalah pasukan berkuda raksasa. Jika kamu bertanya kepada para dukun atau spiritualis yang pernah melakukan laku ritual di puncak Merapi, mereka akan bercerita hal yang sama. Suara kentetan hantu, suara derap kaki kuda, tapi tidak ada hewan yang terlihat. Mereka menyebutnya jaran kejikan. Jaran kejikan adalah kuda-kuda gaib penunggang roh leluhur. Konon, ukurannya raksasa, matanya bersinar, dan kakinya tidak memijak tanah biasa, melainkan berjalan di atas awan atau dimensi lain. Di lereng Merapi, khususnya di daerah bernama Pasar Bubrah atau Krakal, sering terjadi fenomena orang tersesat. Tapi ini bukan kesasar biasa. Para penduduk lokal menyebutnya dilepas oleh makhluk halus. Orang yang tersesat ini sering ditemukan dalam keadaan bingung, bukan di hutan, tapi di tempat yang mereka sendiri tidak mengerti bagaimana bisa sampai di sana. Dalam dunia mistik Jawa, ada aturan main. Jika kamu masuk ke wilayah kerajaan Merapi, kamu harus memohon izin sowan. Konon, di Merapi ada pintu gerbang tak terlihat bernama Gua Rengganis atau petilasan tertentu yang menjadi lokasi para juru kunci melakukan semadi. Jika kamu melewati batas ini tanpa sopan santun, diceritakan kamu akan melihat penampakan yang menakutkan, seperti sosok raksasa setinggi pohon, atau api yang berjalan tanpa membakar pepohonan. Tapi siapa yang menjaga pintu gerbang menuju alam gaib ini? Dalam budaya Merapi, ada satu posisi paling sakral, juru kunci penjaga kunci, orang yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan kerajaan gaib Merapi. Yang paling legendaris adalah Mbah Maridjan, atau akrab disapa Mbah Maridjan. Bapak Surono, demikian nama aslinya. Beliau ditunjuk oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menjadi penjaga Merapi. Mbah Maridjan bukan dukun pengobatan. Tugasnya hanya satu, menjaga emosi Merapi. Ia percaya bahwa Merapi memiliki perasaan. Jika manusia tidak hormat, Merapi marah. Jika manusia lemah, Merapi akan menguji. Pada tahun 2010, terjadi letusan besar yang diperkirakan sekelas letusan tahun ke-1872, pemerintah sudah memerintahkan evakuasi. Semua lari, tapi Mbah Maridjan diam di rumahnya. Tepat di hari erupsi, seorang wartawan datang mewawancarainya. "Kek, kenapa tidak mau mengungsi?" Jawab Mbah Maridjan ikonik. "Saya tidak boleh lari. Jika saya lari,
siapa yang akan melaporkan kepada Sultan? Merapi adalah istri saya. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian saat dia sakit. Bagi Mbah Maridjan, erupsi bukan bencana, tapi upacara bersuci gunung. Merapi sedang buang air besar, membersihkan diri. Malam itu, wedus gembel awan panas turun dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Mbah Maridjan ditemukan meninggal dunia dalam posisi sujud, salat, menghadap kiblat. Jenazahnya utuh, seolah-olah dilindungi oleh sesuatu dari hantaman panas yang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Bagi masyarakat, kematian Mbah Maridjan bukan akhir. Ia meminang dirinya ke kerajaan gaib untuk selamanya menjadi bagian dari Merapi. Jika kerajaan gaib itu ada, tentu dia berkomunikasi dengan kita. Di Merapi, bahasa komunikasi itu disebut wahyu atau isyarat. Biasanya sebelum letusan besar, ada tanda-tanda yang dianggap paranormal. Pertama, awan gajah. Awalnya ini dikira hanya fenomena alam. Tapi bagi orang Jawa, awan gajah adalah kendaraan para dewa. Jika awan itu muncul dan berputar di atas puncak, itu tanda Raja Merapi sedang berganti pasukan atau sedang menggelar upacara besar. Kedua, suara gamelan tanpa orang. Banyak saksi mata melaporkan saat malam gelap sebelum erupsi. Mereka mendengar suara gamelan atau gendang dimainkan dengan keras di arah puncak. Ketiga, sesaji labuhan. Setiap tahun, Keraton Yogyakarta mengadakan ritual labuhan. Mereka membawa sesaji, kain, uang, dan kepala kerbau ke puncak gunung. Ini bukan sekadar persembahan. Ini adalah uang pajak manusia kepada penguasa gaib agar gunung tetap diam. Ada cerita yang aneh. Setelah erupsi 2010, pos-pos petilasan seperti Gua Mariadi atau tempat-tempat sakral lain hancur terkena awan panas. Tapi entah kenapa, dalam hitungan bulan atau tahun, masyarakat kembali menemukan tanda bahwa ritual di tempat itu pernah dilanjutkan, meski tidak ada manusia yang melakukannya. Apakah roh-roh itu merapikan tempatnya sendiri, atau ada manusia lain yang bisa menembus dimensi lainnya? Jadi, apakah ada kerajaan gaib di Merapi? Jawabannya tergantung dari mana kita memandangnya. Bagi sains, erupsi adalah pelepasan tekanan magma. Bagi spiritualitas, erupsi adalah napas kehidupan bumi. Mengapa kita harus menilai salah satunya? Kepercayaan akan kerajaan gaib di Merapi sebenarnya menjaga sikap manusia untuk tetap rendah hati, tawadu. Manusia tahu bahwa di depan gunung, dia tidak berdaya. Cerita tentang Jaran Kejikan, Mbah Maridjan, dan kerajaan di awan adalah cara leluhur kita menghormati alam. Jika kita tidak mempercayainya, tak apa-apa. Tapi menghormati hukum alam adalah kewajiban. Karena bagi Merapi, manusia hanyalah tamu sementara yang tinggal di halaman rumahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh saat mendaki Merapi? Atau kalian punya cerita keluarga tentang letusan Merapi? Tulis di kolom komentar. Cerita terbaik akan saya baca di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan salam dari lereng Merapi.